Shalom, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, BCS Jakarta. Kita bersyukur hari ini boleh kembali beribadah. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan memohon pertolongan, pimpinan dan kekuatan dari Roh Kudus. Kiranya boleh menuntun hamba-Mu dan kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memimpin dan menolong supaya kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan tuntunan, mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang menolong kami untuk hidup terus berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan tema khotbah kita yaitu Fruit of the Spirit, buah roh, bagian kebaikan atau bahasa Inggrisnya goodness. Sekali lagi kita akan membaca dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 dan kiranya ini boleh menjadi satu ayat hafalan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, kebaikan apa bedanya dengan kemurahan? Karena dua arti ini mempunyai pengertian yang hampir sama, tapi ternyata juga ada perbedaannya. Kita akan melihat kemurahan dari kata krestotes yang minggu lalu sudah dikhotbahkan. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan kindness. Krestotes ini dalam beberapa versi terjemahan Alkitab, khususnya yang bahasa Indonesia, memakai kata kemurahan, ada yang terjemahkan kata keramahan, ada yang terjemahkan dengan kata berbudi, ada yang menerjemahkan dengan kata murah hati. Bahasa Inggris, kindness, punya pengertian helpfulness, mudah menolong, gampang menolong. Juga punya pengertian willingness to serve the need of others. Kerinduan, keinginan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kata krestotes ini atau kemurahan ini muncul di dalam Efesus 2 ayat 6 sampai 7. Saudara, di bagian ayat yang ke-7 dikatakan supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya, krestotes, terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, LAI menerjemahkan di sini kebaikannya. Tapi kata krestotes di dalam buah roh Galatia 5 ayat 22-23 itu diterjemahkan kemurahan. Jadi seharusnya di bagian Efesus ini juga konsisten, lebih tepat diterjemahkan dengan kata kemurahan. Karena di sini berbicara tentang anugerah, kemurahan, belas kasihan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dari dosa, yang menyediakan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, yang memberikan kasih karunia-Nya yang melimpah. Jadi kata krestotes ini adalah bagi saudara ditujukan kepada kebaikan atau kemurahan atau pertolongan yang diberikan kepada yang tidak layak, misalnya dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita manusia yang berdosa, yang diampuni, yang diterima, maka itu disebut dengan kemurahan dari Tuhan, krestotes. Nah, saudara-saudara, lawan dari kemurahan ini adalah egois, tidak punya belas kasih, tidak berempati, tidak bersimpati, dan tidak ramah, ataupun bisa menjadi orang yang kejam. Nah, sekarang kita masuk pada buah kebaikan, yang bahasa Inggrisnya diterjemahkan goodness. Goodness, dari kata agathosune. Terjemahan bahasa Indonesia, kebaikan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, baik terhadap orang lain. Terjemahan yang lain adalah menolong sesama. Pengertian agathosune dalam bahasa aslinya, dikatakan itu adalah uprightness of heart and life, goodness, kindness, integrity. Kejujuran, kebenaran dalam hati dan kehidupan yang memunculkan kebaikan seseorang. Kebaikan di dalam agathosune ini mengandung kebenaran dan kejujuran.
melakukan suatu tindakan baik karena ada dorongan daripada rasa kebenaran, kejujuran, dan keadilan untuk menciptakan sesuatu yang baik kepada sesama. Lawan dari kata agathosune atau kebaikan ini adalah kejahatan. Ya, bahasa Inggris goodness berarti badness, good and bad, ya, atau juga evil, jahat. Kemunafikan yang tidak jujur, keburukan, kebohongan. Saudara, kata agathosune ini adalah kata benda yang muncul hanya 4 kali dalam perjanjian baru. Sedangkan kata dasarnya, kata sifatnya agathos itu muncul lebih kurang 102 kali di dalam perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, seorang penafsir mengatakan perbedaan agathosune, goodness ini, kebaikan, dengan Christotes, kindness atau kemurahan adalah agathosune itu akan mengkoreksi, akan menegur, akan menasehati bila perlu untuk seseorang menjadi lebih baik lagi. Sedangkan Christotes, dia lebih menekankan untuk kemurahan atau kebaikan yang menolong seseorang yang tak berdaya, yang tidak layak, mengampuni, berbelas kasihan, dan sebagainya. Di dalam banyak tafsiran dikatakan bagaimana Yesus di dalam Christotes, kemurahan itu adalah menunjukkan rasa belas kasihan kepada orang-orang yang berdosa, menerima perempuan yang berdosa yang mengurapi kakinya, mengampuni atau tidak menghukum ya perempuan yang kedapatan berzina, menerima orang berdosa, para pemungut cukai dan sebagainya. Sedangkan agathosune dikaitkan dengan pelayanan Yesus yang mendatangkan kebaikan dengan mengkoreksi, menegur, menyampaikan kebenaran untuk kebaikan umat manusia. Saudara-saudara sekalian, dan saudara, peran Roh Kudus sangat nyata. Kalau di dalam buah roh ini kita dikatakan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka menghasilkan buah roh. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia awal mulai melayani setelah dia dicobai di padang gurun. Kemudian Yesus masuk ke Nazaret, dia masuk ke bait Allah. Sebelum dia melayani, dia masuk ke bait Allah, dia membaca kitab Nabi Yesaya dan dikatakan di sana, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Roh Tuhan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus, yang mengurapi, yang memimpin, yang menuntun Yesus Kristus melakukan segala pelayanan dan perbuatan dan kabar baik itu, di dalamnya ada satu kebenaran, ada satu kasih, ada satu keadilan, ada satu pembebasan orang-orang yang lemah. Kemudian saudara-saudara, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-38. Nah, saudara, dalam tulisan Lukas ini ada disimpulkan ya saudara-saudara sekalian bahwa yaitu pasal Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, saudara, di sini kita melihat peran Roh Kudus yang memimpin, yang menuntun, yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus di dalam seluruh pelayanannya itu sambil berbuat baik, yang mengandung di sana kebenaran, keadilan, kebajikan untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik yang terjadi di masyarakat. Saudara-saudara sekalian, dengan begitu kita jelas sifat atau buah tentang goodness, kebaikan ini adalah sesuatu sifat yang mengandung kebenaran, mengandung keadilan, mengandung kejujuran, mengandung suatu sikap atau suatu sifat atau suatu karakter ingin memperbaiki menjadi lebih baik. Mari kita akan lihat 4 kata yang dipakai di dalam perjanjian baru
khususnya oleh Rasul Paulus ini. Bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus menghasilkan buah kebaikan ini. Yang pertama adalah buah kebaikan yang saling membimbing dan menasehati untuk bertumbuh lebih baik. Untuk bertumbuh lebih baik. Tadi kata agatosune yang pertama muncul di Galatia pasal 5 ayat 22, 23, yaitu karakter atau buah kebaikan. Di dalam urutan yang ke-6. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Galatia ini konteks dekat pasal 5 lalu pasal 6, Paulus memberikan beberapa aplikasinya bagaimana melakukan atau menghasilkan buah kebaikan ini. Tentunya dengan pertolongan pimpinan Roh Kudus. Misalnya di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, "Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik," kata agatos, "kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Jadi saudara, kita menghasilkan buah kebaikan dengan terus berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Saudara, kita di zaman pandemi ini, saudara, kesempatan itu kadang-kadang sangat mengerikan sekali. Karena apa, saudara? Banyak di antara kita atau kenalan kita yang sudah kehilangan kesempatan karena harus meninggalkan dunia ini akibat daripada COVID. Nah, bagaimana dengan kita yang masih Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan? Apakah kita menggunakan kesempatan yang ada ini untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, untuk berusaha berbuat baik kepada semua orang? Tetapi Paulus menekankan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita boleh berbuat baik kepada semua orang, tetapi karena keterbatasan waktu, tempat, dan sebagainya, Paulus menasihatkan untuk terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lalu bagaimana aplikatifnya kepada kawan-kawan kita yang seiman? Di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2, Paulus mengatakan demikian, saudara sekalian. "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Jadi saudara-saudara, untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, untuk berbuat baik kepada semua orang, memakai kata agatos, lalu terutama kepada kawan-kawan kita seiman, Paulus juga memberikan aplikatif di dalam ayat 1 dan 2 itu, yaitu kita saling membimbing, saling menasehati, saling menolong, supaya saudara-saudara kita seiman terus bertumbuh. Terlebih mereka yang sedang jatuh, mereka yang dikatakan oleh Paulus melakukan suatu pelanggaran. Itulah kebaikan yang perlu kita lakukan terus menerus. Dan Paulus memakai kata bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Roma pasal 15 ayat 14, kata agatosune ini muncul lagi. Ini sekarang yang kedua kali ya. Roma pasal 15 ayat 14 dikatakan, "Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan," agatosune, "dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasehati." Jadi saudara, buah daripada kebaikan yaitu agatosune ini, ketika dia telah memenuhi seseorang, lalu dia ditambah lagi dengan segala pengetahuan, kemudian dikatakan sanggup untuk saling menasehati. Disinilah saudara, karakter kebaikan kita itu akan menjadi satu pertolongan, akan menjadi satu bimbingan, akan menjadi satu nasihat, akan menjadi satu hal yang menolong sesama kita untuk saling bertumbuh. Ada saatnya saudara, saya menasehati, membimbing, menegur, menolong saudara seiman yang lain. Tapi ada saatnya juga saya bisa jatuh, saya bisa lemah,
saya bisa melakukan suatu pelanggaran. Tapi ada juga saudara seiman yang lain mempunyai buah roh kebaikan yang bisa Tuhan pakai untuk menasehati, membimbing, menolong agar kita sama-sama saling bertolong menolong, menanggung beban, saling menasehati. Inilah yang indah di dalam buah kebaikan agatosune ini. Saudara-saudara, saya teringat pernah melakukan retret pasutri pada waktu saya pelayanan di kota asal saya. Saudara-saudara sekalian, kami melakukan retret 2 malam 3 hari. Dengan acara games dan sebagainya, ada acara firman, ada pemberitaan firman Tuhan, ada sharing, diskusi dan sebagainya. Pada malam terakhir, kami membahas tentang konflik keluarga. Setelah penyampaian firman Tuhan, bagaimana saling mengasihi, saling mengampuni, bagaimana mengatasi konflik di dalam keluarga, mertua, menantu, suami, istri, anak, dan orang tua, maka kami bagi kelompok untuk sharing. Kelompok ibu-ibu atau istri-istri di dalam ruangan. Kami mengadakan retret itu di tepi Danau Toba, sambil menikmati pemandangan alam dan danau dan gunung. Yang wanita di dalam ruangan, sedangkan yang pria-pria itu pada malam hari ya, di luar ruangan, di tepi pantai. Bagi yang pria atau yang bapak-bapak, sharingnya agak biasa-biasa saja, bahkan banyak juga bercanda-bercandanya, walaupun ada juga yang bisa sharing, menceritakan kesulitan-kesulitan dia dan sebagainya. Tetapi yang wanita, saudara, belum sampai 15 menit mereka sharing, mereka sudah bisa mencurhatkan isi hatinya dengan begitu mendalam, bahkan dalam tempo 15 menit sudah ada yang meneteskan air mata dan saling mendoakan. Saudara-saudara sekalian, setelah malam hari itu selesai, kami mau istirahat. Istri saya menceritakan bahwa setelah sharing itu, dia didatangi oleh seorang peserta yang wanita, seorang istri, berkata kepada istri saya demikian, saya heran ya dengan kita orang Kristen. Loh, kenapa heran? Nah, ternyata saudara, dia baru menjadi orang Kristen dan dibaptis tidak lama, kurang dari setahun, barangkali hanya kira-kira setengah tahun. Lalu dia ikuti acara itu bersama dengan suaminya. Lalu dia katakan, dan itu adalah retreat pertama kali bagi dia sebagai orang Kristen. Dia katakan, heran ya kita orang Kristen ini ya. Loh, kenapa heran? Beda sekali dengan sebelum saya Kristen atau dengan teman-teman saya yang di luar orang percaya. Dia bilang, dulu saya pernah punya masalah yang berat sekali dengan suami. Hampir bercerai. Ketika saya curhat kepada tetangga saya, kepada orang yang saya kenal, bahkan kepada keluarga sendiri, nasihat mereka itu beda sekali dengan curhat yang ada di dalam kelompok tadi. Mereka mengatakan, kamu itu masih cantik, kamu masih muda, kamu masih kuat. Kalau ada masalah dengan suami kamu, tinggalkan saja, pisah saja. Bahkan ada yang menyarankan, segera cerai saja, nanti akan dicarikan yang lain dan sebagainya. Hampir rata-rata nasihatnya seperti itu. Ada 1-2 yang suruh sabar. Tetapi besoknya ketika dia ke pasar mau beli sayur, mau beli ikan, mau beli daging, tukang sayur atau tukang daging itu bisa tanya, kamu lagi masalah ya dengan suami kamu ya? Waduh, dia bilang, berarti apa yang saya curhatkan itu bocor kemana-mana. Dan nasihat saya sampai orang tukang pasar pun bilang, alah suami kamu begini-begini, kamu pisah saja dan seterusnya. Tapi bersyukur saya bisa bertahan katanya. Nah, ketika kemarin sharing itu, yang tadi sharing itu, saya heran sekali, berbeda sekali nasihatnya dengan pengalaman saya yang lalu. Ketika ada seorang ibu menceritakan masalahnya dengan suaminya, hampir semuanya mengatakan, sabar ya, saya mengerti penderitaan kamu, saya mengerti kesulitan kamu karena saya juga mengalami. Mari kita doakan supaya terjadi pemulihan di dalam keluargamu, supaya terjadi perubahan di dalam
kehidupanmu dengan suamimu. Bahkan ada seorang ibu yang sudah janda yang paling senior ikut hadir karena menemani anak dan menantunya di dalam retreat pasutri itu. Juga ikut sharing bagaimana dia di masa lalunya. Suaminya melakukan KDRT dan sebagainya. Tapi tidak pernah terpikir atau terbersit untuk pisah atau cerai. Dia tetap bertahan. Sebagai anak Tuhan dia terus berdoa memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kemudian pelan-pelan suaminya akhirnya bertobat dan percaya kepada Tuhan. Jadi kesaksian dari orang yang baru jadi orang Kristen ini, walaupun karena dia baru pertama kali, jarang komsel dan sebagainya, dia tidak sharing, tapi selesai itu dia bisa kesaksian kepada istri saya mengatakan, saya heran dengan orang Kristen. Nasihatnya itu adalah untuk kebaikan. Nasihatnya itu adalah sesuai prinsip firman Tuhan. Bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ada pengampunan, ada pemulihan, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan. Disinilah saudara buah kebaikan itu, agatosune itu harus terus kita jalani dalam kehidupan kita. Ikutlah dalam kelompok sel, ikutlah dalam komunitas-komunitas orang percaya, ikutlah bergabung di dalam merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, di mana kita bisa saling sharing, dan di mana kita yang lemah boleh dibimbing orang yang lebih rohani. Di mana pada saat kita yang mungkin lebih rohani pada suatu hari kita bisa down, bisa jatuh, ada orang lain lagi yang Tuhan berikan satu buah agatosune, kebenaran, kebaikan itu untuk boleh membimbing, menolong, dan di sana kita saling menasehati. Kemudian saudara sekalian, berikutnya adalah bagaimana dipimpin Roh Kudus menghasilkan buah kebaikan. Yang kedua adalah buah kebaikan yang menjadi kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kata agatosune muncul yang ketiga kalinya saya lihat dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, agatosune, dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, buah agatosune, buah kebaikan ini dikaitkan dengan hidup sebagai anak-anak terang, hidup sebagai kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Kita ingat Yesus juga pernah berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 16, ketika berbicara tentang kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ayat 16 dikatakan Matius pasal 5, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Buah kebaikan agatosune itu menghasilkan satu perbuatan kita yang bisa menjadi terang, yang bisa menjadi cahaya, yang bisa menjadi penuntun jalan orang untuk melihat kebenaran, keadilan, dan orang untuk boleh merasakan kasih Tuhan, jamahan Tuhan, dan orang boleh akhirnya memuliakan Bapa yang di sorga. Kemudian saudara sekalian, kata agatosune yang keempat, yang terakhir di dalam perjanjian baru itu di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12. Di situ dikatakan, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Agatosune seharusnya diterjemahkan kebaikan. Dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, kata berbuat baik di sana dari bahasa aslinya agatosune, lebih tepat diterjemahkan sebagai kebaikan. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris versi NIV dikatakan,
with this in mind, we constantly pray for you. Kami senantiasa berdoa untuk kamu, that our God may make you worthy for His calling. Allah akan melayakkan kamu untuk panggilannya, pelayanannya, and that by His power may bring to fruition your every desire for goodness, dan dengan kuasanya akan membuat engkau menghasilkan buah untuk kebaikan. Goodness, agathosune. Nah, lalu dikatakan ayat 12, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Jadi jelas sekali saudara sekalian, bagaimana kita dipimpin Roh Kudus menghasilkan buah kebaikan, yaitu buah kebaikan yang menjadi kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Di sini juga berkaitan dengan panggilan, berkaitan dengan pekerjaan imanmu, pelayanan kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, apa yang Tuhan sudah panggil kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, bersaksi, mengabarkan Injil, melayani dan berbuat segala kebaikan untuk kemuliaan Tuhan, kita kerjakan dengan agathosune, kebaikan yang di dalamnya mengandung kebenaran, mengandung keadilan, mengandung satu buah yang bisa menasehati untuk menjadi lebih baik. Kita bandingkan saudara-saudara kata Tuhan Yesus pada waktu Dia menyampaikan perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Mereka yang mengerjakan talentanya dengan baik, mereka yang melayani sesuai dengan panggilan dan talentanya dengan baik, maka Yesus berkata demikian. Matius pasal 5 ayat 21 dan 23 diulangi, karena pujian Yesus diberikan kepada yang talenta 5 menghasilkan 5, talenta 2 menghasilkan 2. 2 kali dikatakan demikian. Matius 5 ayat 21 dan 23 hampir sama saudara. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, agathos, dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi saudara-saudara, kalau kita melakukan panggilan pelayanan kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan rapi, dengan tertib, dengan segala hal yang teratur, saudara-saudara sekalian, maka saudara Yesus mengatakan, engkau hambaku yang baik, yang agathos, yang dihasilkan dari buah agathosune, saudara sekalian. Lalu dikatakan di situ bahwa tuannya itu turut berbahagia, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Disinilah kita memuliakan Tuhan dengan segala buah agathosune itu. Pelayanan kita yang setia, yang rajin, yang sungguh-sungguh, yang sesuai kehendak Tuhan, itu bisa memuliakan Tuhan, bisa membuat Tuhan berbahagia, dan kita juga turut di dalam kebahagiaan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saudara-saudara sekalian dengan buah kebaikan kita di dalam kita menjadi kesaksian untuk memuliakan Tuhan? Di dalam kita menjalani panggilan kita, di dalam kita mengerjakan iman kita, apakah kita sungguh melakukannya dengan baik, dengan benar, dengan jujur, sehingga bisa membuat komunitas kita menjadi lebih baik dan kita boleh memuliakan Tuhan. Bagaimana kesaksian hidup kita, bagaimana pekabaran Injil kita, bagaimana panggilan Tuhan bagi kita untuk melakukan pemuritan, apakah sungguh-sungguh kita sudah memuliakan Tuhan? Saudara-saudara sekalian, dengan poin kebaikan yang menjadi kesaksian bagi kemuliaan untuk Tuhan, saya teringat ada satu cerita, kesaksian, true story, yang disampaikan oleh seorang dokter Yahudi, saudara-saudara sekalian. Dokter ini bernama Dr. Max. Dia menceritakan sebagai seorang ahli bedah, saudara-saudara sekalian. Dr. Max ini melayani di pertempuran di Amerika itu di sekitar tahun 1828 sampai 1892. Namanya Max L. Roosevelt.
Valley. Saudara-saudara sekalian, diceritakan seperti demikian saudara dalam kesaksiannya yang disadur oleh seorang penulis bernama Xavier Quentin Pranata. Nah saudara-saudara sekalian, demikian kesaksian Dr. Max. Saya seorang ahli bedah di Angkatan Tentara Amerika Serikat sewaktu perang saudara. Sesudah pertempuran Gettysburg, terdapat beratus-ratus prajurit yang terluka di rumah sakit tempat saya bertugas. Banyak yang harus diamputasi kaki dan lengannya karena luka yang terlalu parah. Ada kalanya kedua-duanya harus diamputasi. Salah satu dari mereka adalah seorang anak belasan tahun yang baru 3 bulan bergabung dengan Angkatan Tentara. Karena masih muda, masih terlalu muda untuk menjadi prajurit di medan tempur, dia didaftarkan sebagai pemain drum. Sewaktu para perawat mau memberikan obat bius sebelum operasi amputasi, dia membalikkan kepalanya dan menolak untuk menerimanya. Ketika mereka memberitahunya bahwa itu adalah perintah dari dokter, ia berkata, "Panggil dokter kemari." Saya menghampiri tempat tidurnya dan berkata, "Anak muda, mengapa kamu menolak untuk menerima obat bius? Ketika menemukan kamu di medan pertempuran, saya hampir tidak mengangkat kamu karena kamu sudah sekarat. Tapi ketika kamu sudah mencelikkan mata, saya melihat matamu yang biru dan besar. Terlintas di benak saya bahwa entah di mana ada seorang ibu sedang memikirkan anaknya. Saya tidak mau kamu mati di medan tempur. Jadi saya membawa kamu ke sini. Tapi kamu sudah kehilangan terlalu banyak darah dan terlalu lemah untuk operasi ini tanpa obat bius. Sebaiknya izinkan saya untuk memberimu obat bius." Dia meletakkan tangannya di atas tangan saya, memandang wajah saya dan berkata, "Dokter, suatu hari Minggu ketika berumur 9,5 tahun, saya menyerahkan hidup saya kepada Kristus. Sejak itu saya belajar untuk mempercayainya. Saya tahu saya sangat mempercayainya sekarang. Yesuslah kekuatan saya. Dia akan menopang saya saat dokter memotong lengan dan kaki saya." Dokter berkata, saya bertanya, apakah ia mau meminum sedikit minuman keras untuk meringankan rasa sakitnya. Sekali lagi ia memandang saya dan berkata, "Dokter, ketika saya berumur 5 tahun, ibu saya berlutut di samping saya dan merangkul saya dan berkata, 'Charlie Carlson,' nama anak muda ini adalah Charlie Carlson. 'Charlie Carlson, saya berdoa kepada Yesus agar kamu tidak akan pernah mencicipi setetes pun minuman keras. Ayahmu meninggal karena ia pemabuk, dan saya meminta Allah untuk memakai kamu, Charlie, untuk memperingatkan orang lain betapa bahayanya minuman keras dan mendorong mereka agar mengasihi dan melayani Tuhan. Saya berumur 17 tahun dan tidak pernah minum minuman yang keras, yang lebih keras dari teh atau kopi. Kemungkinan saya mati dan bertemu dengan Tuhan Yesus sangatlah tinggi. Apakah kamu mau mengutus saya ke sana? Apakah dokter mau mengutus saya ke sana bertemu Tuhan dengan bau mulut yang berbau alkohol atau minuman keras?" Sang dokter berkata, "Saya tidak akan pernah melupakan pandangan remaja itu saat menatap saya. Saya ini adalah membenci Yesus, tapi saya menghormati kesetiaan anak remaja itu kepada juru selamatnya. Tak kalah saya melihat betapa ia mengasihi dan mempercayai dia sampai akhirnya. Suatu sangat menyentuh hati saya. Saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan untuk prajurit lain. Saya bertanya apakah ia mau bertemu dengan pendetanya. Pendeta resimen itu sangat mengenal anak muda ini, karena ia sering mengikuti pertemuan doa di camp prajurit. Ia memegang tangannya dan berkata, "Charlie, saya kasihan melihat keadaan kamu seperti ini." "Oh, tidak apa-apa, Pak," jawab Charlie. "Dokter telah menawarkan obat bius kepada saya, tapi saya memberitahunya saya tidak membutuhkannya. Lalu ia mau memberi saya minuman keras yang juga saya tolak. Jadi sekarang jika saya dipanggil juru selamat saya Tuhan Yesus, saya dapat pergi dengan akal budi yang waras dan sehat, tidak dengan mabuk dan tidak dengan terbius."
Kamu tidak boleh mati, Charlie, kata pendeta. Tapi jika Tuhan memanggil kamu pulang, apakah ada sesuatu yang dapat saya lakukan bagimu? Charlie menjawab, Pak Pendeta, tolong ambilkan Alkitab yang ada di bawah mantel. Alamat ibu saya ada di dalam dan tolong tuliskan surat kepadanya. Beritahu dia bahwa sejak saya meninggalkan rumah, tidak sehari pun, baik ketika saya sedang berbaris di lapangan, atau di medan tempur, atau di rumah sakit, tidak sehari pun yang berlalu tanpa saya membaca sebagian kecil firman Allah. Dan setiap hari saya berdoa agar Tuhan memberkati Mama. Apakah ada hal lain yang dapat saya lakukan bagimu, anakku? Tanya pendeta lagi. Ya, tolong tuliskan juga surat kepada guru sekolah minggu di gereja Saint Street di Brooklyn, New York. Beritahu dia bahwa saya tidak pernah melupakan dorongan, nasihat dan doanya bagi saya. Mereka telah membantu dan menghibur saya selama melewati mara bahaya di medan pertempuran. Sekarang saat menjelang kematian saya bersyukur kepada Tuhan untuk guru tua yang sangat saya kasihi dan meminta Tuhan agar memberkati dan menguatkan dia, guru sekolah minggu saya. Itu saja. Lalu ia menoleh kepada saya dan berkata, saya siap dokter, saya berjanji tak akan mengerang ketika Anda memotong lengan dan kaki saya, jika Anda tidak memberikan saya obat bius. Saya berjanji kepadanya, tetapi saya sendiri tidak mempunyai nyali untuk mengangkat pisau bedah tanpa terlebih dahulu masuk ke kamar saya dan meminum sedikit minuman keras. Ketika memotong dagingnya, Charlie Colson tidak pernah mengerang kesakitan. Tetapi ketika saya mengambil gergaji untuk menggergaji tulangnya, ia menggigit ujung bantalnya dan saya dapat mendengarkannya berbisik, oh Yesus, sertailah aku sekarang, sertailah aku sekarang. Ia memenuhi janjinya, ia tidak mengerang sama sekali. Malam itu saya tidak dapat tidur, tidak peduli ke arah mana saya berpaling. Saya melihat mata birunya yang lembut itu. Saya mengingat kata-katanya, Yesus sertailah aku sekarang, Yesus sertailah aku sekarang. Kata-kata itu terus berdengung di telinga saya. Sedikit melewati tengah malam, saya akhirnya meninggalkan tempat tidur dan mengunjungi rumah sakit. Sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya, kecuali ada kasus gawat darurat. Saya mempunyai satu kerinduan yang kuat dan aneh untuk melihat anak itu. Ketika tiba di situ, saya diberitahu oleh perawat bahwa 16 dari prajurit yang luka parah sudah meninggal dunia. Apakah salah seorang darinya adalah Charlie Colson? Tanya saya. Tidak, Pak. Ia menjawab. Charlie sedang tidur manis seperti bayi. Ketika saya mendekati tempat tidurnya, salah seorang perawat memberitahu saya bahwa sekitar pukul 9 malam, 2 orang YMCA mengunjungi rumah sakit dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Pak Pendeta menyertai mereka. Ia berlutut di samping tempat tidur Charlie dan menaikkan doa yang berapi-api dan menyentuh jiwa. Lalu tetap dalam keadaan berlutut, mereka menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Charlie menyanyi bersama mereka. Saya tidak dapat mengerti bagaimana anak itu yang dalam kondisi sangat kesakitan dapat menyanyi. 5 hari setelah saya melakukan operasi tersebut, Charlie memanggil saya. Dan dari dialah saya pertama kali mendengar pesan Injil. Dokter, ia berkata, waktu saya sudah hampir tiba. Saya tidak mungkin dapat melihat matahari terbit besok. Saya mau mengucapkan terima kasih dengan segenap hati saya untuk kebaikan dokter. Saya tahu dokter seorang Yahudi dan tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi saya mau dokter tetap tinggal bersama saya dan melihat saya mati dan terus mempercayai juru selamat saya hingga saat terakhir hidup saya. Saya mencoba untuk tetap bersamanya, tetapi saya tidak dapat. Saya tidak punya nyali untuk berdiri di situ melihat anak Kristen bersukacita dalam kasih Yesus yang saya benci saat maut menjemputnya.
Jadi saya terburu-buru meninggalkan kamar itu. Sekitar 20 menit kemudian, seorang perawat menemukan saya di kamar dengan tangan saya menutupi wajah saya. Ia memberitahu saya bahwa Charlie mau bertemu dengan saya. Saya baru saja menjenguknya tadi, saya menjawab. Dan saya tidak dapat melihatnya lagi. Tapi dokter, dia berkata dia harus melihat dokter sekali lagi sebelum mati. Jadi saya memutuskan untuk pergi bertemu dengan Charlie. Mengucapkan sedikit kata-kata kasih sayang dan membiarkan dia mati. Bagaimanapun saya bertekad bahwa tidak ada apapun yang dia katakan tentang Yesusnya yang akan mempengaruhi saya. Ketika masuk kembali ke rumah sakit, saya melihat fisiknya melemah cepat sekali. Jadi saya duduk di sampingnya. Dia meminta saya memegang tangannya. Dia berkata, "Dokter, saya mengasihi dokter karena dokter orang Yahudi. Teman saya yang paling akrab di dunia ini juga adalah orang Yahudi." Saya bertanya, "Siapa teman akrabnya itu?" Dia menjawab, "Yesus Kristus, dan saya mau memperkenalkan dokter kepadanya, teman akrab saya itu sebelum mati. Apakah dokter mau berjanji bahwa apa yang akan saya katakan kepada dokter tidak akan dokter lupakan?" Saya berjanji dan ia berkata, 5 hari yang lalu ketika dokter memotong kaki dan lengan saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus dan meminta dia untuk menunjukkan kasih-Nya kepada dokter. Kata-kata itu sangat menyentuh hati saya. Saya tidak mengerti bagaimana saat saya sedang menimbulkan rasa sakit yang begitu dahsyat pada dirinya, ia dapat melupakan dirinya dan tidak memikirkan apa-apa kecuali juru selamatnya dan jiwa saya yang belum bertobat. Yang dapat saya ucapkan pada dia adalah, "Baiklah anakku, kamu akan segera sembuh." Dengan kata-kata itu saya meninggalkan dia. Dan sekitar 12 menit setelah itu ia tertidur, aman dalam pelukan Yesus. Beratus-ratus prajurit mati di rumah sakit saya sepanjang perang itu. Tetapi saya hanya menghadiri satu pemakaman, yaitu pemakaman Charlie Colson. Saya bersepeda sejauh 3 blok untuk melihat dia dikuburkan. Saya mengenakan pakaian seragam yang baru pada tubuhnya dan menempatkan dia dalam peti jenazah khusus untuk perwira dan menutupi dengan bendera Amerika Serikat di atas petinya. Kata-kata terakhir anak ini meninggalkan satu kesan mendalam di dalam diri saya. Saya kaya pada waktu itu, namun saya lebih dari rela untuk menyerahkan segala kekayaan saya untuk dapat merasakan itu. Perasaan yang Charlie miliki terhadap Kristus. Tetapi perasaan tersebut tidak dapat dibeli dengan uang. Tidak lama setelah itu saya melupakan khotbah prajurit Kristen ini. Tetapi tidak dapat melupakan orangnya. Saya memandang ke belakang. Saya sekarang tahu bahwa waktu itu saya berada di bawah cengkeraman rasa bersalah yang sangat mendalam. Selama hampir 10 tahun, saya melawan Kristus dengan segala kebencian seorang Yahudi Ortodoks. Sehingga akhirnya doa anak remaja tercinta ini terjawab. Dan saya menyerahkan hidup saya kepada kasih Yesus. Sekitar 1,5 tahun setelah pertobatan saya menghadiri suatu persekutuan doa pada suatu hari di daerah Brooklyn. Dalam pertemuan ini, orang Kristen sering menyaksikan kasih sayang Tuhan, sering bersaksi. Setelah beberapa orang selesai menyaksikan pengalaman mereka, seorang perempuan tua berdiri dan berkata, "Teman-teman yang kukasihi, ini mungkin kali terakhir saya membagikan kebaikan Tuhan kepada kalian. Kemarin dokter memberitahu saya bahwa paru-paru kanan saya sudah hampir rusak dan paru-paru kiri juga demikian. Saya hanya tinggal memiliki waktu yang sedikit bersama kalian. Namun apa yang tersisa pada saya semuanya milik Yesus Kristus. Satu sukacita yang besar bagi saya karena tidak lama lagi saya akan bertemu dengan anak saya bersama Yesus di surga." Charlie Colson bukan hanya seorang prajurit bagi negaranya, tetapi juga prajurit Kristus.
Dia terluka di pertempuran di Gettysburg dan dirawat oleh seorang dokter Yahudi yang mengamputasi kaki dan lengannya. Dia mati 5 hari setelah operasinya. Pendeta resimennya menulis surat kepada saya dan mengirimkan Alkitab anak saya. Saya diberitahu bahwa saat menjelang kematiannya, Charlie memanggil dokter Yahudi tersebut dan berkata kepada dia, 5 hari yang lalu, ketika dokter memotong kaki dan lengan saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus bagi dokter. Max, seorang dokter Yahudi, setelah selesai mendengarkan kesaksian ibu ini, dia menulis demikian, ketika mendengar perempuan tua itu berbicara, saya tidak dapat berdiam diri. Saya meninggalkan tempat duduk saya, berlari ke arahnya, dan memegang tangannya dan berkata, Tuhan memberkati engkau, saudari yang terkasih. Doa anakmu sudah didengar dan terjawab. Sayalah dokter Yahudi yang didoakan Charlie. Sekarang juru selamatnya adalah juru selamat saya juga. Kasih Yesus telah memenangkan jiwa saya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Saudara-saudara, mari kita mengingat kembali kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita terus memohon Roh Kudus memimpin, menuntun hidup kita sehingga menghasilkan buah roh. Khususnya pada hari ini kita belajar menghasilkan buah kebaikan. Buah kebaikan yang boleh membuat kita saling membimbing dan menasehati untuk bertumbuh bersama menjadi lebih baik. Buah kebaikan yang mengingatkan kita untuk boleh menjadi kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Biarlah segala perbuatan, perkataan, kesaksian hidup kita, pelayanan kita sungguh-sungguh menjadi satu agatosune, menjadi satu kesaksian yang memuliakan Tuhan, bahkan boleh memenangkan banyak jiwa, karena mereka telah melihat perbuatan agatos kita, mereka telah melihat terang itu, dan mereka boleh melihat kemuliaan Bapa di sorga, dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus Kristus. Seperti pemuda bernama Charlie Colson ini, biarlah kita juga diingatkan agar hidup kita tetap setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya, dan mempunyai hati untuk terus mencari jiwa-jiwa yang tersesat, yang hilang, dan hidup kita untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong, Roh Kudus terus memimpin hidup kami agar menghasilkan buah roh, menghasilkan agatosune, kebaikan yang boleh menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam saling menasehati, saling membimbing. Kebaikan yang terus menolong kami menjadi kesaksian, menjadi garam, menjadi terang yang akhirnya memuliakan Bapa di sorga. Bahkan Tuhan boleh pakai untuk boleh menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang masih tersesat dan masih terhilang. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati seluruh jemaat, Tuhan terus tolong dan pimpin di tengah-tengah pandemi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih.